Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat, azani Allah wa iyyakum. Subhanallah, saya yakin semua yang ada di masjid ini, bahkan yang di luar sana, yang mereka tidak mendatangi masjid pada siang hari ini, bahkan mereka yang sibuk dengan perdagangannya, semua yakin betul dan mengetahui bahwa kehidupan dunia ini tidak selamanya. Baik yang berbicara dan kita sekalian, kita sadar betul bahwa kita tidak akan selamanya di dunia ini. Tidak ada yang tahu kapan kita akan menghadap dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin setelah Jumat ini kita akan mendengar pengumuman Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Inna lillah, kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Akan tetapi kita lalai. Akan tetapi kita sering lupa, seakan-akan dunia ini adalah selamanya. Ma'asyiral muslimin, perjalanan itu sudah kita mulai tatkala kita berada di rahim ibu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh, sudah mulai dari sana perjalanan kita mulai. Itu adalah fase kehidupan pertama dari anak Adam, yaitu tatkala dia berada di rahim ibunya selama 9 bulan. Kemudian setelah itu dia lahir, paling lama 70 tahun. Setelah itu dia akan dimakamkan di kuburan. Entah, tidak ada yang tahu berapa ratus tahun dia akan menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sampai 100 tahun, ada yang sampai 500 tahun, bahkan ribuan tahun. Subhanallah, lihatlah para pendahulu kita, nenek moyang kita, yang mereka wafat di umur 60 tahun. Akan tetapi sampai sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengiamatkan dunia ini. Berarti ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat, azan ya Allah wa iyyakum.
umur yang ada ketika dia hidup di dunia itu lebih pendek daripada umur yang sekarang dia berada di alam kubur. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat azan yang Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba membahas tentang bagaimana kehidupan akhirat itu begitu berat. Bagaimana bahwa pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang akan kita jalani nantinya begitu berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji." Kalla, kata Allah. Yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanihi. Engkau nanti akan melihat orang-orang yang berlumuran dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Mereka berangan-angan supaya bisa menebus diri mereka dengan anak-anak mereka, dengan istri mereka, atau dengan seluruh manusia. Yang penting dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang menaunginya tatkala kehidupan di dunia. Yang penting mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, pada hari ini, baik yang berbicara ataupun yang mendengarkan, mungkin posisi kita adalah sebagai orang tua memiliki beberapa anak. Subhanallah, kita akan melakukan apa saja demi anak, maksiat demi anak. Maksiat demi anak, maksiat demi istri, maksiat demi bos, maksiat demi karyawan, untuk menafkahi anak dan istri, korup, melakukan apa saja demi anak. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, nanti justru pada hari kiamat kita akan mengorbankan anak-anak kita. Nanti pada hari kiamat justru kita akan mengorbankan istri kita. Seakan-akan kita mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, ini istriku. Ya Allah, ini anak-anakku. Silahkan aku akan jadikan mereka tumbal. Silahkan mereka semua menjadi penebusku. Yang penting aku selamat dari nerakamu, ya Allah." Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang justru lalai dari ibadah kepada Allah demi anak? Bekerja dari pagi, sebelum subuh berangkat, kemudian duhurnya lewat, asarnya lewat, maghribnya lewat, isyaknya lewat, ketika pulang di pertengahan malam. Yang dia tahu seakan-akan tanggung jawabnya kepada keluarganya adalah nafkah, nafkah, nafkah. Apakah kita tahu semua? Ada seorang ulama mengatakan bahwa orang yang tidak pernah menundukkan jasadnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak layak untuk disolatkan ketika dia meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat azan ya Allah wa iyyakum. Sekarang kita bertanya, pernahkah di dalam hari-hari kita yang kita lalui, bahkan kita anggap itu adalah hari terberat, Ustadz, itu adalah hari terberat bagi saya, maka kita katakan hari yang engkau lalui itu tidak akan seberat nanti hari yang akan kita dilewati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua tahu Rasulullah SAW mengatakan nanti seluruh manusia akan Allah kumpulkan di padang mahsyar, yang mereka tidak berpakaian, tidak khitan, kemudian tidak bersandal. Sekali lagi kita bertanya, pernahkah kita mengalami hari yang berat sehingga kita tidak berpakaian? Pernahkah kita mengalami hari yang berat di dunia ini sehingga kita tidak peduli? Apakah saya pakai baju lagi? Apakah saya pakai celana lagi? Enggak peduli. Pernahkah? Namun demikianlah hari yang akan kita lewati di padang mahsyar. Rasulullah SAW mengatakan bahwa pengadilan tersebut
akan berlangsung selama 500 tahun. Sedangkan satu hari di sisi Allah ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari nanti di sisi Allah bagaikan 1000 tahun di hitungan kita dunia. Karena Allah mengadili kita dengan seadil-adilnya. Nyinggung orang, ngumpat orang, adu domba, kita akan temui nanti pengadilannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari yang teramat berat. Hari yang teramat berat, ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Kalau engkau melihat orang-orang nanti di padang mahsyar, mereka tertunduk karena mereka sibuk memikirkan bagaimana nasib mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, sekarang kami melihat, sekarang kami mendengar, sekarang kami yakin, farji'na na'mal solihan. Kembalikan kami ke dunia, maka kami akan beramal soleh. Maka ma'asyiral muslimin, inilah cita-cita penduduk padang mahsyar, bahwa mereka ingin menjadi orang yang soleh, bahwa mereka ingin melakukan amalan-amalan yang mana amalan-amalan tersebut sering mereka tinggalkan semasa di dunia. Ma'asyiral muslimin, kalaulah kita mengatakan seluruh ustadz yang ada di dunia ini semua ngaco, karena mereka belum pernah bertemu dengan hari akhirat itu. Yang kita bisa hanya menyampaikan bagaimana kalamullah, firman Allah, bagaimana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa akhirat itu ada, bahwa Allah itu hak, bahwa jannah itu hak, bahwa neraka itu hak, bahwa Al-Quran itu hak, bahwa hadis itu hak. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi, setelah ini mungkin kita akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah. Maka kita akan menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala selama di alam kubur begitu lama. Hanya dua pilihannya. Kalaulah kita di alam kubur sampai ribuan tahun, maka dua yang akan mengalir pada kita. Imma dosa dan maksiat, kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa imma pahala. Maka tatkala kita hidup di dunia ini 70 tahun, kita meninggal di alam kubur itu menunggu pengadilan Allah sampai ribuan tahun. Maka ribuan tahun itu, imma yang akan mengalir adalah pahala, wa imma yang akan mengalir adalah dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari akhirat itu teramat berat. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengatakan, inna haula yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Inna haula yuhibbuna al-ajilah. Sesungguhnya manusia itu teramat mencintai kehidupan dunia, wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka meninggalkan kehidupan yang ada di ujung perjalanan mereka yang teramat berat, yaitu akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman nishani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari itu tidak ada manfaatnya lagi anak-anak, tidak ada manfaatnya lagi harta. Maka orang yang cerdas adalah menjadikan hartanya untuk akhirat. Orang yang cerdas adalah menjadikan anak-anaknya sebagai investasi akhirat. Subhanallah. Kalau kita adalah sebagai orang tua, kita bertanya, di mana anak saya pada siang hari ini?
Apakah dia kemudian kita didik untuk berada di masjid? Subhanallah, ada orang-orang tua yang mereka malu tatkala anaknya tidak memiliki motor. Ada orang-orang tua yang mereka malu tatkala anaknya tidak punya pacar. Justru malulah wahai para orang tua tatkala anakmu tidak ada di shaf salat subuh. Malulah tatkala anakmu tidak tahu siapa nama Abu Bakar aslinya siapa. Malulah engkau wahai para orang tua yang tatkala anakmu ditanya bagaimana pentingnya 2 rakaat subuh. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat, azani Allah wa iyyakum. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, bahwa kita harus meyakinkan kepada anak dan keturunan kita kehidupan akhirat itu berat. Kehidupan akhirat itu berat. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa menyiapkan bekal yang sangat banyak sedangkan umur kita tidak tahu kapan akan berakhir. Gambarannya adalah kita pergi dari sini ke Palembang, kita semua tahu 2 jam Ustadz kurang lebih bisa kita tempuh. Dari sini ke Jawa pakai bis bisa kita tempuh 2 hari 2 malam. Dari sini ke Makkah 10 jam perjalanan pesawat. Kita meniti jalan tol yang sangat lurus, walaupun gerbangnya sangat jauh, akan tetapi di sana ada gerbang. Hadza huwa dunya. Dunia akan berakhir, namun tidak dengan akhirat. Ketika seseorang yang mereka di luar dari Islam, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam neraka. Kekal sampai kapan? Gak ada yang tahu. Tidak sebagaimana kita tahu bahwa jalan tol itu ada ujungnya. Tidak sebagaimana kita tahu bahwa Palembang akan ditempuh dengan 2 jam. Akan tetapi akhirat titik saja nggak ada, koma nggak ada. Maka alangkah ruginya tatkala kita kemudian melalaikan, mengorbankan kehidupan akhirat demi kehidupan yang sangat pendek ini. Ma'asyiral muslimin, kalaulah na'udzubillah kita termasuk daripada orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita termasuk dari orang yang kekal di dalam neraka, baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Orang-orang yang disiksa di dalam neraka, tatkala kulitnya lepas dari tulangnya, maka Allah akan gantikan kulit yang baru dan lepas, ganti, lepas, ganti, lepas. Sampai kapan? Gak ada yang tahu. Itulah akhirat. Di dunia ini semua akan berakhir. Maka sekali lagi, orang yang cerdas adalah tatkala dia mengorbankan kehidupan dunia ini untuk kehidupan yang abadi, yang gak ada titik itu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.